Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak kelas 5B. Berjumpa kembali di pembelajaran daring ya, pembahasan kisi-kisi tema 7 subtema 1, 2, 3. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memudahkan anak-anak dalam belajar di rumah. Seluruhnya berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, kita mulai pelajarannya ya. Untuk malam hari ini pembahasannya adalah pembahasan kisi-kisi tema 7 subtema 1, 2, 3. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memudahkan anak-anak sebagai panduan di rumah, untuk memudahkan anak-anak belajar secara mandiri didampingi orang tua, yaitu bagaimana cara memecahkan masalah pembelajaran dengan trik-trik yang sudah diberikan sesuai dengan kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini adalah nanti untuk ulangan kalian ya, ulangan penilaian akhir tahun kalian. Nanti akan soal-soalnya akan mengacu pada apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, silakan lihat bukunya. Kita mulai pembahasan dari PPKN yaitu 3.3.1. Disajikan pernyataan tentang suku dan bahasa yang dapat meningkatkan persatuan. Nanti jawabannya pasti kalau nggak suku, bahasa, atau persatuan. Nah, seputar itu nanti jawabannya. Nah, bolak-balik itu ya. Kemudian nanti kalian yang dipelajari adalah bagaimana keragaman suku, keragaman bahasa bisa meningkatkan persatuan. Bagaimana cara meningkatkan persatuannya? Satu, bisa dengan cara kalian mempelajari suku, bahasa, kemudian adat istiadat dari daerah lain. Tidak mencemooh, kemudian memperkenalkan suku, bahasa, kemudian adat istiadat daerah kita pada teman-teman dari daerah lain atau pada orang-orang di luar dari negara kita, misalnya di luar negeri punya teman, diperkenalkan. Jadi memperkenalkan budaya itu juga contoh mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Nanti kalian cari ya manfaatnya apa yang didapatkan dari memperkenalkan budaya, bahasa, adat istiadat kita pada orang lain. Nah, manfaatnya satu, akan lebih terkenal. Nah, orang akan mengenal adat kita, budaya kita, suku kita, bahasa juga. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, bahwa bangsa Indonesia itulah bersaudara, walaupun berbeda suku, berbeda adat, istiadat, kebudayaan, tapi kita masih bersaudara, yaitu satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Nah, nanti begitu pertanyaannya nanti seputar itu, jawabannya juga seputar itu ya. Kemudian nanti kalian juga akan keluar dampak yang akan ditimbulkan kalau anak-anak tidak melaksanakan persatuan dan kesatuan, tidak menghormati budaya, bahasa. Apa sih dampaknya? Dampak itu bisa positif, bisa negatif. Kalau nanti pertanyaan dampak positif, berarti manfaat yang baik yang diterima. Kayak tadi ya, tumbuh rasa persatuan, hidup menjadi lebih nyaman, tentram gitu, tidak terjadi perpecahan. Nah, kalau dampak negatifnya, kalau kalian menghina suku lain, satu seperti kemarin ya ada yang menghina suku apa itu ya, Papua kalau nggak salah, yang waktu ada demo-demo itu ya, seluruh Indonesia itu demo. Nah, itu dampaknya apa? Satu, bisa hidup tidak nyaman, terjadi kerusuhan, kemudian timbul perpecahan. Nah, itu dampak negatif. Yang negatif itu yang jelek-jelek, yang positif itu yang baik-baik yang dapat kalian ambil gitu ya. Kemudian lanjut, ini sikap yang nomor selanjutnya. Siswa mengidentifikasi sikap dalam pergaulan dan dalam menjaga persatuan bangsa. Bagaimana sikap yang kalian lakukan ketika kalian memiliki teman yang berbeda suku, berbeda bahasa? Apa yang kalian lakukan? Satu, pasti yang umum ya, menghormati, menghargai. Yang penting lagi mempelajari gitu ya, tidak menjelek-jelekan itu. Jadi sikap itu yang berhubungan dengan perilaku kalian. Nanti akan diberikan pertanyaan, kemudian jawabannya juga ada yang mengecoh anak-anak.
menjebak begitu. Nanti dilihat, sesuaikan dengan pernyataan. Kalau yang ditanyakan adalah mengidentifikasi sikap, berarti perilaku kalian apa yang akan kalian lakukan gitu. Sikap apa sih yang sesuai agar kehidupan kalian itu, persatuan dan kesatuannya itu terjaga dengan baik. Ya. Kemudian lanjut lagi, bermusyawarah. Nah, etika ketika bermusyawarah. Tahu anak-anak bermusyawarah? Berdiskusi. Bermusyawarah tuh forum gitu ya, berdiskusi kalau kita di kelas itu ya, berdiskusi. Musyawarah pemilihan ketua kelas misalnya. Apa sih yang kalian lakukan? Di sini yang ditanyakan sikap, berarti perilaku kalian. Ketika kalian bermusyawarah, sikapnya bagaimana? Satu, mengikuti jalannya musyawarah dengan tertib. Nah, yang kedua misalnya mengajukan pendapat dengan sopan dan santun, atau mengangkat tangan untuk bertanya gitu ya, dengan sopan dan santun. Kemudian mendengarkan orang memberikan pendapat, itu sikap itu. Kemudian setelah itu pendapatnya sudah diterima, sudah diputuskan, apa sikapnya? Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, kalau sudah disetujui oleh peserta musyawarah, maka hasilnya itu wajib untuk dilaksanakan. Itu sikap. Nah, berhubungan dengan perilaku kalian ya. Kemudian nanti ada sikap negatifnya. Kalau kalian tidak mengikuti musyawarah dengan baik, apa? Nah, negatif pokoknya yang jelek-jelek ya, yang tidak sesuai dengan persatuan dan kesatuan gitu. Misalnya sikap negatifnya adalah meninggalkan kegiatan musyawarah. Ketika musyawarah berlangsung, peserta musyawarah yang tidak setuju meninggalkan tempat misalnya, itu perilaku yang negatif. Nah, nanti dilihat ya, kadang-kadang di soal itu ada dua pengecohnya, kadang terlihat sekali yang benar satu gitu. Nah, nanti anak-anak membaca berulang-ulang. Nanti ingat pesannya Bu Putu, ketika menjawab pertanyaan, kalau kalian mentok nggak tahu jawabannya, jangan diulang-ulang membaca jawabannya ya anak-anak ya. Diulang membaca soalnya yang benar. Itu ya. Jadi dilihat pernyataannya, yang mana yang sesuai gitu. Itu yang sesuai dengan pernyataan sikap. Nah, sikap musyawarah yang mana? Oh, ini berhubungan dengan ini sikap. Meninggalkan tempat forum misalnya itu, oh berarti negatif. Ini sikap tapi yang negatif, oh berarti jangan. Gitu caranya ya, memilah-milah soal-soal yang jawaban-jawaban yang sesuai dengan pernyataan. Oke. Itu lanjut lagi, kemudian ada bertanggung jawab. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang tanggung jawab, hak, kewajiban, tanggung jawab. Ini bertanggung jawab melestarikan kebudayaan. Bagaimana perilaku kalian? Oh, sorry, bukan perilaku ya. Siapa yang bertanggung jawab dalam melestarikan kebudayaan nasional? Siapa? Nanti ada jawabannya, masyarakat, ada keluarga. Nah, nanti yang diambil adalah yang keseluruhan ya. Kalau misalnya nggak ada kita semua gitu, nggak ada jawabannya, kalian mungkin masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi keseluruhan yang melestarikan itu bukan individu tetapi seluruh. Ya, nanti cari jawaban yang menyeluruh gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nanti ada ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana ciri khas bangsa Indonesia? Satu, bisa dengan sikap bergotong royong. Nanti jawabannya ya, bisa dengan sikap bermusyawarah. Nanti itu, di antara itu mana yang ada jawabannya. Tapi umumnya bangsa Indonesia itu melaksanakan cara bermusyawarah. Itu untuk pendapat. Tapi untuk perilaku biasanya dengan cara bergotong royong. Karena gotong royong kan perlu bantuan nih, saling membantu. Bentuknya yang dibantu itu bisa berupa benda, bisa berupa jasa. Jasa itu apa ya? Pertolongan gitu ya. Makanya bergotong royong. Tapi kalau musyawarah itu pengungkapan ide-ide, gagasan-gagasan. Jadi anak-anak nanti dilihat juga pertanyaannya, kalau misalnya ciri khas bangsa Indonesia ketika terjadi korban bencana alam selalu melakukan titik-titik. Nggak mungkin jawabannya musyawarah kan? Pasti gotong royong, karena membantu. Pasti ada pertolongan yang dilakukan. Berarti jawabannya adalah bergotong royong. Ketika pemilihan ketua RT, seluruh warga berkumpul di balai desa. Mereka melakukan kegiatan berdiskusi untuk menentukan siapa calon ketua RT selanjutnya. Nah, itu diskusi. Ide yang dikeluarkan.
berarti jawabannya adalah bermusyawarah. Itu ya. Jadi dilihat konteks dari pernyataannya itu. Sampai situ nih sudah habis ya pembahasan kita malam hari ini untuk bedah kisi-kisi tema 7 subtema 1 2 3 untuk persiapan PAT. Semoga bisa lancar nanti menjawabnya anak-anak ya. Sampai situ di PPKN kayaknya gampang ya. PPKN sepertinya bisa dipelajari, bisa kayaknya di tema 7 kalian nilainya bagus deh ini karena tentang keragaman suku bangsa. Tinggal baca-baca bukunya ya, subtema 1, 2, 3 dipilih yang PPKN. Doanya Bu Putu semoga kalian bisa menjawab soal-soal itu dengan lancar. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini berguna dan bermanfaat bagi kalian dan juga semuanya ya. Seluruhnya berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas kesempatan dan waktu yang kalian sediakan untuk hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.